Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Sri Devi Soda Center. Beberapa orang baru saja memasuki penjara pagi ini. Data diri mereka mulai dicatat satu persatu oleh para petugas. Satu persatu mereka memasuki bilik tahanan mereka, termasuk Suri Babu yang hanya berdiam diri walaupun Rambu menyapanya untuk mengajaknya bersenda gurau. Ia memilih berdiam dan membalikkan tubuhnya, tidak mempedulikan Rambu. Ingatannya melayang ke peristiwa lalu, bagaimana ia bisa mendiam di penjara. Beberapa waktu lalu, Suri Babu adalah pemuda yang baik dan juga ceria. Ia berhasil mempercantik gereja walaupun ia bukan seorang Kristiani. Ia dan Durga mempercepat laju sepeda motornya untuk kembali ke kediaman Suri Babu karena mereka tidak ingin ayahnya menunggunya terlalu lama. Ia yang kini tinggal bersama ayahnya sepeninggal ibunya, mereka saling menghabiskan waktu bersama Durga untuk menikmati minuman bersama hingga larut malam. Kali ini Suri Babu dan Durga bersama-sama mengikuti perlombaan perahu di tempat mereka. Semua warga berkumpul bersorak-sorai, bahagia menonton pertandingan itu. Suri Babu bersama Durga semaksimal mungkin membuat perahu mereka bisa berlari dengan kencang dan memimpin pertandingan. Raut wajah kebahagiaan mulai nampak dari Suri Babu dan Durga karena kini mereka telah memimpin pertandingan. Semua orang bersorak dan bahagia melihat kemenangan Suri dan juga Durga. Termasuk ayahnya yang bangga atas kemenangan putranya itu. Namun tidak semua menyukai kemenangan Suri Babu, termasuk Siva yang telah dikalahkan oleh Suri Babu di balapan perahu tadi. Kali ini semua warga berkumpul untuk membicarakan festival Vera Badraswami yang akan digelar secara meriah. Bahkan Sanjeev Rao yang menduduki sebagai kepala kuil mengumumkan akan merenovasi kuil Vera Badraswami dan menggantinya dengan mahkota yang terbuat dari emas. Kasih yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana malah menginginkan menunjuk teknisi dari desa lain. Mendengar hal itu, Narsaya, ayah dari Suri Babu, merasa keberatan karena ia tahu keahlian putranya yang merupakan seorang teknisi yang bisa menangani masalah kelistrikan yang akan diperlukan. Pembayaran untuk Suri Babu juga lebih murah dibandingkan dengan teknisi yang akan dipanggil dari desa lain. Mereka pun mengiyakan hingga Sanjeev Rao menyetujuinya dan mengatakan kalau Suri Babu bisa bertanggung jawab untuk kelistrikan dan pencahayaan yang akan diperlukan dalam festival nanti. Festival pun telah dilaksanakan. Semua warga berbondong-bondong mendatangi festival yang banyak menyajikan kuliner dan hiburan lainnya. Kali ini Suri Babu bertemu dengan seorang wanita pedagang soda yang sangat cantik, hingga ia benar-benar terkesima dan mulai jatuh hati pada wanita tersebut. Namun Kasih yang juga melihat kecantikan wanita yang merupakan putri dari Sanjeev Rao telah mencintainya dan berusaha mendekatinya melalui Sanjeev Rao walaupun ia adalah pria beristri. Banyak cara yang digunakan oleh Suri Babu untuk mendekati wanita tersebut hingga wanita cantik itu merasakan kalau Suri Babu mendekatinya. Wanita yang bernama Sri Devi itu juga diam-diam menyukai Suri Babu. Kecerobohan Suri Babu dan Durga membuat Siva mendendam. Bahkan saat ia didekati Durga dan Narsaya, ia merasa diledek oleh Durga yang terus meledek Suri Babu yang sedang mendekati Sri Devi. Siva merasa kesal dan mengadu pada Kasih. Mereka pun membuat rencana untuk memberi pelajaran pada Suri Babu. Siva mendekati Durga dan juga Narsaya. Ia langsung memukuli ayah Suri dan Durga sendiri dipegangi oleh anak buah Siva. Narsaya tidak sanggup melawan hingga ia hanya bisa berdiam diri.
Tingkah Siva bertambah buruk. Bahkan ia melakukan hal yang tidak pantas kepada Narsaya di hadapan pengunjung festival yang lain. Durga hanya bisa terdiam melihat Narsaya menangis. Hingga saat ia berhasil melepaskan pegangan dari anak buahnya, ia mendekati pengeras suara dan memanggil Suribabu dan memintanya datang kepada mereka. Mendengar hal itu, Suribabu langsung berlari dan mendekati mereka. Durga menjelaskan apa yang terjadi pada ayah Suri. Mendengar hal itu, Suri langsung menghajar Siva. Ia tidak terima ayahnya dihina seperti itu karena selama ini ia selalu memberikan kehidupan yang terhormat kepada ayahnya. Perkelahian pun terjadi. Siva bersama-sama menghadapi Suri. Namun walaupun ia seorang diri, Suri bisa tetap menghadapi mereka hingga Siva tersungkur. Namun ia menggunakan kesempatan itu untuk mencekik Suri. Di tengah keterdesakannya, Suri menikam perut Siva hingga ia terjatuh dan banyak mengeluarkan darah. Siva dibawa ke rumah sakit sementara Suri dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Narsaya membawa pengacara untuk membantu putranya menjalani sidang. Saat persidangan terjadi, hakim meminta Suri untuk menceritakan alasannya menikam Siva hingga Siva terkulai lemah di rumah sakit. Suri mengatakan kalau ia melakukan itu untuk memberi pelajaran pada Siva yang telah memberikan penghinaan pada ayahnya yang selama ini sangat ia hormati. Hakim dan semua yang datang ke persidangan pun terdiam mendengar penjelasan yang diberikan oleh Suri. Hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang 2 minggu yang akan datang. Narsaya mengajak putranya untuk menemui Siva agar mau mencabut laporannya ke pihak kepolisian. Namun kedatangan ayah dan Suri tidak diterima baik oleh Siva. Namun saat ayah Suri mencoba menjelaskan yang sebenarnya terjadi pada Siva dan Suri, ibu Siva mendukung putranya mencabut laporannya dan menerima maaf Narsaya. Hubungan Suri dan Sri Devi pun semakin dekat. Dengan senang hati Sri Devi menerima cinta Suri hingga kini mereka sama-sama saling mencintai. Namun Sanjeev Rao merasa sangat kecewa saat melihat putrinya bersama Suri di teater. Sampai di rumah, ia menegur putrinya kalau ia tidak setuju putrinya dekat dengan Suri. Karena menurutnya kasta Suri tidak sama dengan kasta keluarganya dan keluarga Suri sama sekali tidak memiliki kehormatan yang sama seperti kehormatan yang ia miliki. Sanjeev Rao yang sangat menyayangi putrinya merasa menyesal dan meminta maaf pada Sri Devi, tapi ia tetap tidak mengizinkan Suri menjadi keluarganya. Sri Devi hanya mengiyakan keinginan ayahnya. Keesokan harinya, Sanjeev Rao pun menemui Suri dan neneknya untuk menjauhi putrinya dan mengatakan kalau ia tidak cocok dan tidak sebanding dengan Sri Devi. Perubahan sikap Sri Devi pun membuat Suri merasa sedih hingga ia meminta Sri Devi untuk menemuinya. Sri Devi yang masih mencintai Suri langsung menemui Suri yang telah menunggu kedatangannya. Mereka pun membahas tentang hubungan mereka yang tidak disetujui oleh Sanjeev Rao. Hingga Sri Devi menggoda Suri untuk meninggalkannya dan mendengar hal itu Suri merasa sedih dan mencoba untuk bunuh diri dengan membesit tangannya. Dengan cepat Sri Devi mendekati Suri dan mengatakan kalau ia hanya bercanda dan tidak ingin meninggalkan Suri. Hingga mereka akhirnya larut dalam cinta mereka dan Suri mengatakan kalau sidangnya akan diputuskan pada hari Jumat jam 2 siang. Maka mereka merencanakan bertemu pukul 4 sore dan akan kawin lari ke Anaveram. Sri Devi pun setuju dengan saran yang diberikan oleh Suri. Keluarga calon suami Sri Devi pun datang bersama Kasih. Mereka mulai merencanakan pernikahan keduanya. Sri Devi hanya mengikuti permainan yang telah direncanakan oleh Suri sebelum ia melarikan diri. Persidangan pun dimulai. Namun saat hakim ingin membacakan keputusan, 2 petugas datang dan membawa surat yang diserahkan mereka kepada hakim. Sri Devi yang telah siap menunggu Suri, tapi Sanjeev Rao mulai curiga hingga mencoba mengikuti putrinya. Tak lama hakim pun membaca surat tersebut dan hakim langsung membacakan keputusan. Ia memberitahu kalau Siva meninggal dunia hingga ia memutuskan kalau Suri bersalah dan sidang ditunda. Untuk menunggu sidang tersebut, Suri harus mendekam di penjara. Semua terkejut mendengar hal itu, Suri pun dibawa ke penjara menggunakan mobil polisi. Di tengah perjalanan, Sri Devi terkejut melihat Suri di dalam mobil polisi. Ia berusaha mengejar tapi ia tidak berhasil. Suri menjalani kehidupannya di penjara. Ia bahkan mencoba menerima dan berperilaku baik, namun ia malah diganggu oleh Srinu yang merupakan penghuni lama di sel tersebut. Rambu mencoba menjelaskan kalau Srinu adalah penjahat di dalam penjara dan merupakan ketua penyelundup minuman keras dan obat-obatan terlarang di penjara.
Bahkan ia bisa mengendalikan penjara karena sudah banyak menyuap petugas yang ada di penjara. Suri merencanakan melarikan diri dari penjara bekerja sama dengan Rambu. Saat Rambu mematikan lampu, ia mulai menjalankan rencananya. Ia melarikan diri dari penjara. Ia langsung menemui Sri Devi dan memeluknya. Bersama Durga dan Kuwait, mereka berencana melarikan diri. Sanjeev Rao mencurigai bunyi aneh dari kamar putrinya hingga ia mengintip namun tidak menemukan Sri Devi. Ia dengan cepat menelpon Kasih meminta bantuan kepadanya. Hingga mereka mengendarai mobil untuk mencari keberadaan Sri Devi dan juga Suri. Sementara Suri dan Sri Devi juga telah bersiap dan mereka pun memulai rencananya dan melarikan diri. Namun di tengah perjalanan, motor Suri mogok dan ia bersama Sri Devi menumpang sebuah truk yang melintas dengan tujuan ke Kaliput. Durga dan Kuwait pun dipukuli oleh anak buah Kasih. Suri dan Sri Devi tiba di kediaman Prasad, kakak iparnya. Melihat kehadiran mereka, Prasad dan Padma sangat senang hati. Suri hanya berani bercerita pada Prasad kalau ia melarikan diri dari penjara dan mengungkapkan rencananya untuk meninggalkan India. Hingga Prasad pun mengajak Suri untuk menemui temannya yang biasa mengurus kepindahan. Suri berencana mengajak Sri Devi untuk pindah ke Nepal dan mengubah semua data dirinya. Mendengar rencana Suri, Sri Devi sangat senang karena ia bisa bersatu dengan Suri untuk selamanya. Namun setelah beberapa hari Suri berada di kediaman Prasad, tiba-tiba Prasad menonton TV tentang Suri yang merupakan narapidana yang melarikan diri. Prasad pun memanggil Suri untuk meminta penjelasannya tanpa diketahui oleh Padma. Tapi di tengah obrolan mereka, tiba-tiba pintu rumah diketuk dengan kencang. Dan saat dibuka, Prasad terkejut ketika melihat Sanjeev Rao bersama Kasih datang membawa polisi. Suri dipaksa ikut dengan polisi dan Sri Devi dipaksa untuk ikut kembali bersama kedua orang tuanya. Sanjeev Rao mencoba mengendalikan emosinya sambil meminum segelas air yang diberikan oleh istrinya. Ia memilih bercerita pada Kasih tentang hal yang telah menimpanya. Ia tidak ingin kehormatan yang selama ini dibangun akan rusak karena Sri Devi harus menikah dengan Suri yang sama sekali tidak memiliki kasta yang sama dengan dirinya. Kasih terdiam dan ia yang telah bercerai dari istrinya meminta Sanjeev menyetujui dirinya untuk menikahi Sri Devi. Mendengar hal itu, Sanjeev merasa diselamatkan dan ia sangat setuju menikahkan putrinya dengan Kasih. Berita pernikahan Sri Devi pun sampai ke telinga Suri yang disampaikan oleh Durga saat menengoknya bersama pengacaranya. Mereka juga mengatakan kalau keadaan Narsaya sekarang sedang sakit. Pengacara menjanjikan akan mengurus jaminan karena ayah Suri menderita sakit. Namun berita pernikahan Sri Devi yang membuat Suri merasa hancur. Hingga saat Sruni selalu meledeknya, ia langsung meladeninya. Ia bahkan tidak lagi bersikap baik di dalam penjara. Dengan sangat brutal, ia menghajar semua anak buah Sruni, bahkan ia sama sekali tidak mengampuni saat Sruni meminta maaf kepadanya. Hingga saat itu, Sruni tidak lagi berani terhadap Suri yang telah mengalahkannya. Jaminan terhadap Suri pun dikabulkan oleh pihak pengadilan. Mereka membebaskan Suri dari tahanan. Narsaya menyambut bahagia putranya yang telah bebas. Suri memilih mengendarai sepeda motor bersama Durga sambil melihat semua tempat yang mengandung kenangan bersama Sri Devi. Bahkan ia terkejut ketika melihat tempat usaha orang tua Sri Devi tidak lagi berpenghuni. Durga mengatakan kalau semenjak Sri Devi menikah, semua keluarganya pindah dan tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka. Sepanjang jalan air mata Suri mengalir seolah bayang-bayang kenangan bersama Sri Devi menghantuinya. Mereka pun menemui Ibu Siva meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Melihat kedatangan mereka, Ibu Siva malah meminta maaf kepada mereka dan mulai menjelaskan kalau yang telah menghabisi Siva bukanlah Suri, melainkan Kasih yang datang membawa anak buahnya. Kasih yang mencintai Sri Devi juga memanfaatkan perkelahian Suri dan Siva untuk kemenangannya. Mulut Ibu Siva dibungkam dan mereka menghabisi Siva dengan cepat. Suri mendatangi Kasih yang tengah menghadiri upacara keagamaan bersama masyarakat lain. Ia langsung menarik Kasih dan menghajarnya tanpa henti. Kasih mengerahkan semua anak buahnya, tapi ia tidak bisa menyingkirkan Suri.
hingga ia berlari menjauhi Suri ke sebuah kuil kosong. Di tempat itu, Kasih menyerang Suri dengan gerilya hingga membuat Suri merasa kewalahan. Suri terus diserang tanpa henti oleh Kasih. Hingga satu kesempatan, Suri berhasil menghantam Kasih hingga ia benar-benar tersungkur dan Suri langsung menekan Kasih untuk mengatakan di mana keberadaan Sri Devi. Kasih menceritakan pada Suri setelah ia menikahi Sri Devi, ia sama sekali tidak menikmati malam pertama bersama. Mereka malah bertengkar karena Sri Devi sama sekali tidak mau disentuh oleh Kasih yang sekarang adalah suaminya. Hingga saat malam menjelang, tanpa diketahui penghuni rumah, Sanjeev Rao mengonsumsi 2 pil tidur sekaligus. Sementara Ibu Sri Devi kemudian terbangun dan terkejut ketika melihat pendeta tidak berada di tempat tidurnya. Ia juga melihat putrinya tersumpal mulutnya dan kedua tangannya terikat. Dengan cepat ia membangunkan suaminya, tapi dengan susah payah ia tidak bisa membangunkan suaminya. Ia panik melihat putrinya akan digantung oleh pendeta tersebut. Hingga ia terus menggunjang-gunjangkan tubuh suaminya yang akhirnya tersadar dan melangkahkan kakinya. Dalam setengah sadar, ia melihat putrinya telah berhasil ditarik dengan tali yang menjerat lehernya. Ibu Sri Devi hanya bisa menjerit ketika melihat putrinya telah tewas tergantung. Ia meracau kepada suaminya, tapi ia malah mendapatkan tamparan keras hingga ia terjatuh. Sanjeev memilih kehilangan putrinya daripada kehilangan kehormatan yang selama ini ia bangun. Dan ia tidak rela bersanding dengan pria yang kastanya lebih rendah daripada dirinya. Bersama pendeta itu, ia memasukkan mayat putrinya sendiri ke dalam karung dan menguburkannya di bawah pohon besar di samping jembatan. Kasih mengakhiri ceritanya dan mengatakan semua yang ia ceritakan adalah benar. Dan setelah Sanjeev menghabisi putrinya, ia menceritakan semuanya pada dirinya. Mendengar hal itu, Suri langsung menikam leher Kasih dan mendorongnya hingga jatuh ke kolam yang berada di tengah kuil. Suri kemudian mendatangi orang tua Sri Dev. Ia memaki ayah Sri Dev yang masih bisa menikmati makanannya setelah menghabisi putrinya sendiri. Ia juga memaki Sanjeev yang kini tidak berdaya dan semua kehormatan dan kasta yang ia banggakan tidak dapat membantunya saat ini. Suri ingin rasanya menghabisi Sanjeev, tapi ia bisa mengendalikan dirinya hingga ia meninggalkan tempat itu. Sanjeev menarik kursi meninggalkan istrinya yang hanya diam memaku. Kini mereka tinggal di tempat yang sebenarnya tidak pantas disebut tempat tinggal. Ia mengaitkan tali dan menggantung dirinya sendiri. Ibu Sri Devi yang melihat itu malah menikmati. Ia memakan nasi yang ada di piring tersebut sambil melihat suaminya mengembuskan napas terakhir. Sementara Suri mendatangi makam Sri Devi yang sudah ditumbuhi rumput calon bunga yang cantik. Ia menangis sejadi-jadinya mengapa ia tertinggal sendiri oleh orang yang paling ia cintai. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Sri Devi Soda Center. Di saat kebanyakan ayah mengorbankan nyawa demi melindungi anaknya, tokoh ayah dalam film ini justru dengan tega menghabisi anak kandungnya sendiri hanya karena suatu kedudukan semata. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa dengan tega melakukan ini semua? Hal yang sangat tercela dan juga begitu kejam. Sesungguhnya semua manusia itu sama di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang membedakan hanyalah amalan dan ketakwaannya saja. Jadi tidak ada yang namanya kasta. Jika kita silau karena harta dan juga tahta, maka bersiap-siaplah tersesat dalam tipu daya dunia. Semoga kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama ya sahabat, namun lebih memilih akhirat sebagai pengingat agar selamat selama menjalani kehidupan sementara di dunia yang hanya penuh dengan tipu daya. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat selalu untuk dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.